Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca akibat perubahan harga pasar, bisa perubahan nilai aset berupa valuta asing, emas, investasi, surat berharga, serta efek syariah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bahas di Basel, jenis risiko pasar itu meliputi ada 4 jenis, yaitu ada risiko harga pasar atau suku bunga, yang potensi kerugiannya adalah akibat terjadinya fluktuasi harga pasar. Kemudian risiko valuta asing, ini risiko kerugiannya terjadi akibat perubahan nilai tukar di pasar. Jadi risiko pasar ini selanjutnya adalah risiko saham, risiko ekuitas, dan risiko komoditas. Pada dasarnya, risiko pasar akibat perubahan harga. Jadi intinya adalah karena mark to market sebenarnya. Jadi karena mark to market yang dilakukan terhadap instrumen-instrumen yang kita miliki. Namun, di perbankan syariah atau di perbankan di Indonesia, risiko saham maupun komoditas tidak diperbolehkan. Dan yang ada adalah aktivitas perbankan syariah hanya menggunakan dan tidak menggunakan suku bunga. Jadi yang terekspos adalah risiko suku bunga, namun bank syariah memiliki portofolio pendapatan tetap. Jadi intinya adalah sebenarnya yang risiko pasar ini adalah terkait dengan benchmark suku bunga. Ya. Ketika kita memiliki misalnya deposito yang cenderung naik turun, sementara kita memiliki sisi aset yang sifatnya murabahah dan misalnya pendapatannya tetap. Itu dia yang terkait dengan risiko pasar. Nah, dalam risiko pasar, nilai transaksi maksimal ini adalah sebesar underlying transaksi, ya. Kemudian nilai transaksi valuta asing ini hanya yang diperbolehkan di syariah hanya yang today, tom, dan spot. Dan transaksi yang didahului oleh saling berjanji muat antara nasabah dan bank dalam melakukan transaksi spot di kemudian hari dengan nilai tukar yang disepakati. Contoh kasus risiko pasar ini adalah ketika bank syariah memiliki portofolio pembiayaan dengan akad jual beli, gitu ya. Marginnya adalah tetap tadi sebagaimana telah disampaikan. Di sisi lain, jika terdapat kenaikan suku bunga benchmark, bank syariah tidak dapat menyesuaikan pendapatannya karena depositonya atau yang sifatnya simpanannya bisa naik karena mengikuti benchmark yang terjadi. Nah, selanjutnya adalah risiko likuiditas. Kalau dalam cerita mengenai risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank. Jadi kita memang ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan aset likuid berkualitas tinggi. Nah, risiko likuiditas kalau dalam gambar saya di belakang ini adalah yang sisi atas. Ya. Jadi kalau ada dana pasif ditarik, maka harus ada aktiva lancar yang bisa menggantikannya atau sudah jatuh tempo sehingga ini bisa terbayar dengan baik. Permasalahan terjadi ketika bank tidak mampu menutupi risiko likuiditas yang ada, dan ini pernah terjadi pada tahun 2010. Kita ingat ada anak perusahaan daripada Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia dulu punya bank di Belanda, yaitu namanya Indover Bank, dan Indover sukses tutup gara-gara kesulitan likuiditas karena aset-asetnya sudah terlanjur dimasukkan ke dalam aktiva berjangka panjang sehingga likuiditasnya tidak terjadi. Risiko likuiditas pendanaan di sini adalah risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan aset, yaitu ya, sebagaimana yang tadi terjadi di Indover pada waktu itu, dan saat ini sudah tutup ya. Jadinya risiko kalau terkait dengan risiko likuiditas pasar, ini risikonya timbul karena bank tidak mampu melakukan offset dengan harga yang sesuai dengan harga pasar yang ada.
Jadi terpaksa harus menjual rugi karena asetnya sudah terlanjur di jangka panjang. Pada saat membutuhkan likuiditas, maka terpaksa harus dijual murah. Nah, dalam contoh kasus risiko likuiditas yang ada, ini adalah bank syariah tidak dapat memenuhi permintaan dana secara tiba-tiba. Jadi kondisinya juga pernah terjadi di Indonesia pada waktu itu, tapi bukan bank syariah. Dulu sempat bank yang termasuk bank besar yaitu BCA sempat mengalami kesulitan likuiditas, bahwa walaupun sudah didatangkan duit menggunakan helikopter untuk memperlihatkan bahwa adanya duit tunai, tapi tetap antreannya sampai dengan 2 kilometer pada saat itu. Nah, bank syariah memang tidak memperoleh pembiayaan dari bank ini, juga bisa memperdapat risiko likuiditas. Dan di meja saya, Pak, di meja saya nggak apa-apa, Pak Rizal. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ada yang keempat adalah mengenai risiko operasional. Risiko operasional ini singkatannya, kalau dulu saya menyampaikan kepada trainee saya, yaitu SEMI singkatannya, yaitu SDM. E-nya adalah kejadian eksternal, M-nya adalah jadi dari sistem, mohon maaf, S-nya sistem, kemudian E-nya adalah kejadian eksternal, M-nya adalah manusia, I-nya adalah proses internal. Jadi kalau secara definisi untuk memudahkan dalam sertifikasi, risiko operasional itu adalah kegagalan sistem, kemudian adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank, kemudian proses manusia, ya, jadi adanya kesalahan SDM, dan proses internal manusia, kemudian proses internal. Nah, ini adalah masing-masing terkait dengan risiko operasional. Jadi proses internal itu contohnya adalah kalau terjadi kurangnya pengawasan, kesalahan dalam penjualan pemasaran, kesalahan atau ketidaktepatan pelaporan, dan seterusnya. Dan di SDM, ini contohnya adalah kesalahan manusia, ya, tidak kompeten dan seterusnya, terkait dengan manusia. Kalau sistem juga terkait dengan kerusakan, kehilangan data, pemrograman, dan teknologi maupun sistem keamanan, ketidaksesuaian sistem, penggunaan sistem yang belum teruji, dan kejadian eksternal ini yang di luar kontrol bank, yaitu antara lain bencana teroris, wabah penyakit, demonstrasi, fraud, dan seterusnya. Nah, dalam contoh kasus risiko operasional yang terjadi di bank, yang paling sering terjadi adalah terkait dengan ATM. Jadi komplain yang paling banyak terjadi di bank itu adalah terkait dengan sistem ATM yang error, sehingga nasabah tidak dapat menarik uang di ATM, dan kadang-kadang terjadi perubahan saldo rekening. Nah, ini yang berbahaya. Kemudian contoh kasus risiko operasional yang lain adalah adanya bencana gempa, tsunami di beberapa daerah pada waktu itu yang mengakibatkan kerusakan gedung kantor. Kemudian ini juga pernah marak terjadi adalah perampokan mesin ATM bank syariah atau bank, perampokan uang, ya, oleh petugas keamanan dan di kantor, dan penggalapan dana nasabah. Nah, untuk menanggapi kasus ini tentunya kita harus membangun kepedulian sumber daya manusia dan melakukan peningkatan budaya risiko.